Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih membaca tafsir ayat 19 dan 20 sampai 21 sudah kita awali pada minggu yang lalu, sudah membaca tafsirnya. Dan sebelum kita baca tafsirnya, kita baca lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan janganlah kalian memberatkan istri-istri lidadhabu. Tujuannya supaya istri mengajukan khulu, gugat cerai, sehingga kalian bisa pergi bi ba'dhi ma ataitumuhunna, dengan membawa sebagian harta yang telah kalian berikan kepada istri. Karena kalau istri gugat cerai wajib mengembalikan pemberian. Wajib mengembalikan mahar, memberikan kembali pemberian suami tatkala nikah. Kenapa? Karena istri yang melepaskan diri dari ikatan perceraian. Janganlah kalian wahai suami memberatkan istri dengan tujuan supaya istri gugat cerai. Kenapa kok mengharapkan istri gugat cerai? Supaya pemberiannya kembali. Nah, jangan begitu. Ya. Illa ayyatina bifahishatim mubayyinah, kecuali jika sebabnya adalah karena istri berbuat keji. Istri berbuat keji, misal waktu pernikahan diberikan harta yang banyak. Ternyata dalam perjalanan istri berbuat keji. Nah, kalau istrinya dicerai, tidak boleh diambil maharnya dan pemberiannya. Tapi kalau istri gugat cerai, dia wajib mengembalikan. Nah, karena permasalahannya istri berbuat keji, maka boleh istrinya ditahan di rumah, diberatkan. Misalnya apa? Tidak boleh keluar rumah dan semua pekerjaan harus dikerjakan. Pokoknya tidak boleh keluar rumah supaya tidak berbuat keji lagi. Kalau dia akhirnya tidak tahan, kenapa? Karena udah rumahnya itu bukan istana, udah gitu tidak boleh keluar rumah, dalam saja. Gitu. Nah, enggak tahan, kalau enggak tahan silahkan gugat cerai dan pemberiannya kembalikan. Nah, jadi itu. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan yang ma'ruf, dengan yang baik.
Kita baca tafsirnya, mulai dari situ. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kalian dengan baik. Wa hadza yashmalul mu'asyarah al-qauliyah wal fi'liyah. Mempergauli istri dengan baik mencakup baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan. Fa'ala zawji ay yu'ashiru zawjatahu bil ma'ruf. Maka kewajiban semua suami mempergauli istrinya dengan baik. Minas suhbatil jamilah, misalnya kebersamaannya dengan istri dengan baik, wakaful adha, dan menahan hal-hal yang tidak mengenakkan kepada istri, wabadlul ihsan, dan memberikan hal-hal yang baik kepada istri, wahusnul muamalah, dan di dalam setiap muamalah harus dengan yang baik. Wa yadkhulu fi dzalika nafaqah, masuk di dalam mempergauli istri dengan baik adalah memberi nafkah yang cukup. Ya. Wal kiswah, dan pakaian yang cukup, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Fa yajibu 'ala zawji li zaujatihi, maka suami wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk istrinya, gitu. Al-ma'rufu min mithlihi li mithliha fi dzalikaz zaman, gitu. Dan sebaliknya, gitu. Istri juga wajib menjalankan kewajiban-kewajiban istrinya yang menjadi suaminya, sebagaimana suami wajib mempergauli istrinya dengan baik. Fi dzalikaz zaman, adapun ukurannya adalah dikaitkan dengan zamannya, wal makan, dan dikaitkan dengan daerahnya. Wa hadza yatafawatu bi tafawutil ahwal, dan ini beda antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain. Jadi mempergauli istri dengan baik itu beda antara keadaan satu dengan keadaan yang lain. Ini penting untuk diperhatikan, gitu ya. Karena ini masalah yang penting dan mudah-mudahan terdengar oleh semua keluarga. Dan ini juga rangkuman dari beberapa fatwa ulama bahwa kewajiban istri dalam keadaan yang satu beda dengan kewajiban istri dalam keadaan yang lain. Di daerah yang satu juga beda dengan di daerah yang lain. Karena itu kewajiban istri atas suami, begitu juga kewajiban suami atas istri, itu terkait juga dengan tempat, zaman, dan keadaan. Tempat, zaman, dan keadaan. Contoh, kalau di Saudi, bisa jadi di banyak daerah di Saudi, ya, masak itu bukan kewajiban istri. Masak itu bukan kewajiban istri. Ya. Kewajiban suami. Kewajiban suami. Bagaimana kewajibannya? Suami wajib memberi makan. Suami wajib memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Nah, jadi yang dihidangkan kepada istri adalah makanan yang matang. Nah, jadi kayak gitu. Lah kalau masak sendiri, pembantu-pembantunya suami. Nah, jadi kayak gitu. Karena itu kalau istri tidak masak, itu bukan tidak melakukan kewajiban, memang itu bukan kewajibannya di daerah tertentu. Di daerah tertentu. Nah, di dekat kita dan sekitarnya, kalau istri itu tidak masak, padahal rumah tangganya sederhana, suami kerja pulang tidak ada makanan. Gitu. Yang ada misalnya beras, lauk pauk mentah, terus istri tidak masak. Nah, itu di daerah kita itu istri tidak menjalankan kewajibannya. Dan itu dosa besar.
Hati-hati di dalam hal seperti ini. Gitu ya. Ini penting untuk diperhatikan. Karena itu diperhatikan hal-hal seperti itu. Beres-beres rumah. Bisa jadi di daerah tertentu itu bukan kewajiban istri. Bahkan itu kewajiban suami. Kenapa? Karena istri itu suami berkewajiban memberi nafkah, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Nah, termasuk yang diberikan adalah yang sudah siap. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau di daerah kita istri itu tidak membereskan rumah, itu istri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Diperhatikan pemahaman semua masyarakat, insya Allah hampir semua kayak gitu. Karena itu maka harus diperhatikan. Bahkan diperhatikan, diperhatikan kalau seandainya di rumah itu sudah dibereskan oleh pembantu semuanya, gitu. Lalu istri itu kerja, hasil kerja istri diperhatikan dan bisa dibuka kembali fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, istri itu kalau kerja, hasil kerjanya itu apabila suami mengizinkan istri kerja, tapi hasil kerjanya untuk suami, maka hasil kerja istri itu adalah untuk suami. Diperhatikan. Ya. Dan apabila suami mengizinkan, iya enggak apa-apa, tapi hasilnya setengah-setengah, maka hasil kerja istri itu haknya suami setengah. Dan hasil kerja suami 100% untuk suaminya. Kenapa begitu? Daerahnya. Karena itu kalau fatwa itu dibawa ke daerah kita, bisa berantakan nanti. Loh, ini kan hasil kerja saya sendiri, kata istri, gitu ya. Nah, istri itu wajib taat pada suami, mengabdi kepada suami, dan kebutuhannya dicukupi. Nah, karena itu tadi masak bukan kewajiban istri. Tapi kalau istri kerja itu untuk suami. Di negeri kita belum seperti itu. Dan karena itu saya di sini menjelaskan beda satu dengan yang lain, dikaitkan dengan tempat, dengan zaman, dan dengan keadaan. Nah, jadi kayak gitu. Ini penting untuk diperhatikan, gitu ya. Kenapa penting untuk diperhatikan? Karena kewajiban, kalau Anda tidak menjalankan kewajiban berarti Anda durhaka di hadapan Allah SWT. Gitu. Begitu juga istri, itu kewajiban. Kalau Anda tidak menjalankan kewajiban, sesungguhnya Anda itu durhaka kepada Allah dan kepada suami. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu penting untuk memperhatikan seperti ini. Dan itu yang berkaitan dengan bab kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Ada yang kewajiban itu di seluruh zaman, di seluruh daerah, di segala keadaan, ketetapannya seperti itu, tidak ada perubahan. Dan ada yang kaitannya ada yang dikaitkan dengan keadaan, dikaitkan dengan zaman, dan dikaitkan dengan daerah. Lalu karena ini ada yang masuk ke saya dan saya ungkapkan di sini, mudah-mudahan membawa manfaat buat antum semuanya. Sesungguhnya ajaran Islam itu tatkala didakwahkan harus faham fikih dakwah, harus faham fikih dakwah. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Lalu saya kepingin mencontohkan dua hal dulu sebelum bab suami istri, dan contoh yang berkaitan dengan suami istri itu yang pokok dan baru masuk ke saya, ada kasus belum seminggu, baru di minggu ini. Adapun saya kaitkan dengan fikih dakwah, kenapa? Karena contoh, kalau
kalau ayat dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban bersyukur dan berterima kasih kepada yang memberi itu disampaikan kepada orang-orang yang kaya dan dermawan, maka itu menjadikan rusaknya ibadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada ayat yang itu, atau ada hadis yang itu, ada ayat, ada hadis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan bahwa orang yang menerima kebaikan dari orang lain, dia harus bersyukur kepadanya, harus membalas kepadanya dengan yang seimbang atau yang lebih baik. Ya. Misal hadis yang sedang ingat, tidak? Rasulullah SAW bersabda, "Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapapun yang berbuat baik kepadamu, maka kamu harus membalas dengan yang seimbang, yang sekufu. Man sona'a ilaikum ma'rufan. Siapa yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka kamu harus membalasnya yang sekufu, yang seimbang. Jadi orang yang menerima bantuan diperintah untuk membalas yang seimbang kepada yang memberi. Fa'ilam tajidu ma tukafi'unahu. Apabila kalian tidak bisa membalas yang seimbang, fad'ullaha lahu. Maka kalian harus mendoakan kepada Allah untuknya. Hatta ra'aitum annakum qad kafa'tumu, sampai pada tingkatan kamu merasa bahwa kamu telah membalas yang seimbang dengan doa tadi itu. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita model orang yang banyak menerima, maka kita punya kewajiban untuk membalas yang seimbang. Enggak bisa, harus mendoakan sampai kita merasa bahwa kita sudah membalas yang seimbang. Kalau ini disampaikan kepada orang kaya yang dermawan atau orang kaya yang banyak memberi atau masyarakat yang katakanlah menengah, itu kebiasaan di mereka itu dimintai bantuan atau memberi bantuan, memberi donatur gitu. Terus banyak orang-orang yang diberi tidak berterima kasih. Orang-orang itu enggak ngerti terima kasih. Dari perumahan kita, dari daerah kita itu Masya Allah, ngirim terus ke situ. Tapi ya, mereka tidak tahu rasa terima kasih. Padahal ajaran di dalam Islam, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa'illam tajidu ma tukafi'unahu fada'ullaha lahu hatta ra'aitum annakum qad kafa'tumuhu. Nah, ada masalah di sini. Apa? Bahwa pelajaran ini salah sasaran. Pelajaran ini tidak untuk diberikan kepada orang-orang yang memberi. Pelajaran ini adalah diberikan kepada orang-orang yang menerima. Wahai orang yang sering menerima, yang banyak menerima, kalian diperintah di dalam Islam membalas orang yang berbuat baik kepada kalian. Kalau kalian tidak bisa, kalian diperintah untuk mendoakan. Adapun kepada orang yang memberi, pelajarannya bukan ini, ada pelajaran. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang pertama tadi itu diberikan kepada yang memberi salah sasaran. Pelajaran yang kedua diberikan kepada orang-orang yang banyak menerima. Bagaimana itu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu ayat Allah. Yang mendengarkan adalah orang yang banyak menerima. Itu. Allah berfirman, kami memberi kalian itu semata-mata karena Allah. Kami tidak berharap kepada kalian balasan meskipun ucapan terima kasih. Akhirnya orang-orang yang banyak menerima itu, loh, tidak usah terima kasih, tidak apa-apa. Mereka memberi kita itu ikhlas. Ya. Mereka memberi kita itu ikhlas semata-mata karena kalau enggak ikhlas enggak jadi pahala itu. Ya gitu. Akhirnya orang yang banyak memberi tidak berterima kasih, enggak mendoakan. Kenapa? Pelajarannya salah sasaran. Harusnya pelajaran kedua ini yang diberikan kepada orang yang banyak
memberi. Kita harus jadi orang yang dermawan. In tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Apabila kalian menghutangi Allah SWT dengan baik, kalian akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Tapi semua itu harus ikhlas dan harus betul-betul karena Allah, tidak boleh mengharap balasan dari orang meskipun sekedar ucapan terima kasih. Itu harusnya yang disampaikan kepada orang yang kaya atau orang yang banyak memberi. Nah, itu contoh dakwah salah sasaran. Terus ini zamannya zaman internet, zaman YouTube, gitu. Ada suami istri. Nasihat di dalam YouTube sesuai dengan Quran dan Sunnah yang menyampaikan ustadz yang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Nasihatnya adalah untuk suami. Suami itu harus begini, suami itu hendaknya begini, suami itu kewajibannya begini, semua itu adalah kewajiban suami. Lalu yang menangkap pelajaran ini adalah istri. Akhirnya istri menasehati kepada suami, nasihat pertama, kedua, ketiga loh. Dan ini dasarnya Quran dan Sunnah yang menyampaikan ustadz yang mengajak beragama kembali kepada Quran dan Sunnah. Diperhatikan ya. Akhirnya yang menasehati suami adalah istri. Gitu ya. Nasihat tadi itu yang pada suami itu diterima oleh istri, padahal itu nasihat untuk suami. Lalu suami menasihati istri, lalu suami itu balik, apa kamu wanita yang sempurna? Kamu belum mengerjakan begini, kamu tidak begini, kamu tidak begini. Akhirnya timbul masalah di dalam rumah tangga. Gitu. Kenapa? Karena salah sasaran dakwah tadi itu. Nah, jadi masuk ke dalam WA terus bagaimana? Nah, karena itu hati-hati gitu. Adapun di dalam bab ini gitu perlu difahami gitu bahwa tidak ada ayat, tidak ada hadis gitu. Kalau suamimu salah gitu, maka nasihati. Ya. Kalau dinasihati tidak mau gitu, suamimu singkur. Ini istri nasihati suami nggak mau dinasihati, kalau gitu disingkur. Kalau disingkur masih nggak bisa baik, cambuin suamimu, itu nggak ada. Yang ada itu justru suami yang memberi nasihat kepada istri. Kalau istrimu itu durhaka kepada Allah atau kepadamu sebagai suami, maka nasihati supaya jadi istri yang baik. Tidak bisa baik, disingkur di tempat tidur. Tidak bisa baik, dicambuk. Nah itu nasihat ya. Jadi hati-hati istri menasihati suami. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi ada fikih dakwah. Ada kisah dari Hasan dan Husain menasihati orang yang sudah tua tentang wudhu yang salah. Karena yang mau dinasihati ini orang tua, akhirnya bahasanya itu bertanya dan menunjukkan amalan yang benar. Itu, Syekh, saya kepingin wudhu yang benar, tolong itu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian gantian, mana wudhu kita yang benar? Apa jawabannya? Kalian berdua yang benar, saya yang wudhunya salah. Nah, jadi bukan orang tua itu dinasehati, anak menasehati orang tua. Pak, tak boleh kayak begitu. Bapaknya dinasehati. Nah, jadi harus paham di dalam masalah ini. Adapun apa sesungguhnya yang diinginkan di dalam bab rumah tangga?
yang diinginkan adalah kebahagiaan. Kalau yang diinginkan adalah kebahagiaan, maka yang diperhatikan itu jangan hak. Wahai suami, kalian punya kewajiban, kalian punya hak, jangan perhatikan hakmu, perhatikanlah kewajibanmu, kamu akan bahagia. Ya. Nah, wahai suami, kamu dengan istrimu kamu punya kewajiban, kamu punya hak. Lupakan hakmu. Lupakan hakmu. Perhatikan kewajibanmu, kamu akan bahagia. Bagaimana kok gitu? Karena kalau kamu memperhatikan kewajibanmu, kamu tidak akan merasa bahwa kamu orang yang sempurna. Wah, saya masih kurang di dalam menjalankan kewajiban saya. Kalau saya menjalankan kewajiban kurang, berarti istri tidak mendapatkan haknya secara sempurna. Akhirnya sebagai suami tidak sombong, akhirnya menerima apa adanya, istrinya tidak baik, tetap disikapi dengan baik, sabar menghadapi istri dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan di dalam tafsir ini. Begitu juga kepada istri, wahai istri, jangan berpikir hak. Berpikirlah kewajibanmu. Kalau kamu berpikir kewajibanmu justru yang jauh lebih banyak kekurangannya di dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri adalah wanita. Ya, kalau kamu berpikir tentang kewajibanmu akan banyak kewajiban yang tidak kamu selesaikan, nah, maka kamu akan bahagia. Kenapa? Karena kamu tidak memikirkan kewajiban, ternyata saya bukan wanita yang bisa sempurna, tapi suami saya Masya Allah gitu. Dan kalau seperti itu, kedua belah pihak akan mendapatkan hak yang lebih dari yang ia bayangkan. Kedua belah suami akan mendapatkan hak yang lebih dari yang ia bayangkan. Gitu. Sesungguhnya misalnya hak dia 100, tapi tidak dipikir sama sekali. Tidak dipikir sama sekali. Pikirannya adalah kewajibannya dan ia belum sempurna menjalankan kewajibannya. Tapi Masya Allah dari istrinya dapat hak gini, sampai misalnya 60 macam hak. Luar biasa istri saya. Akhirnya begitu ya. Saya banyak kekurangan dalam menjalankan kewajiban, tapi saya tidak nyangka saya dapat begini dapat. Saya enggak nyangka dapat gini dapat, dan seterusnya. Akhirnya jadi orang yang bahagia karena kebaikan istrinya. Dan begitu juga istri, kalau istri itu tidak memperhatikan haknya, dia mengetahui kekurangan-kekurangannya yang banyak, nah ternyata tidak memperhatikan haknya, dapat hak dari suaminya begini, dapat dari, dan seperti itu. Akhirnya yang jadi itu bahagia. Nah kalau sampai istri menasihati suami kayak gini, ini kewajiban suami, maka hati-hati, niatnya baik, yang disampaikan baik, ternyata karena salah di dalam memposisikan dirinya, akhirnya akibatnya menjadi tidak baik. Nah ini penting untuk diperhatikan. Ya. Di sini suami wajib menjalankan kewajibannya dan istri ternyata juga mendapatkan atau sebaliknya juga wajib menjalankan kewajibannya. Nah dan semua itu dikaitkan dengan zaman, dikaitkan dengan daerah, dikaitkan dengan keadaan dan bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, fa in karihtumuhunna, jika kalian wahai para suami tidak senang dengan sebagian perangai istri, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian tidak senang dengan sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, akan tetapi Allah menjadikan dengan kesabaranmu tatkala tidak senang dengan sebagian perangai istri, Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak untukmu. Artinya yang bagi lakum, seharusnya kalian wahai para suami, antum siku zaujatikum ma'al karohati lahunna,
tetap menahan istri-istri kalian sebagai istri, tidak dicerai, tidak dipisah, meskipun ada perangai-perangai yang kalian tidak suka. Fa inna fi dzalika khairan katsira. Karena bisa jadi dengan tetap kalian tahan sebagai istri, enggak kalian cerai, nah, maka mengandung kebaikan yang banyak. Min dzalika, di antara kebaikan itu, imtithalu amrillah, kalian telah menjalankan perintah Allah. Tidak memisah istri meskipun istrinya difahami punya perangai-perangai yang tidak ia suka. Wa qabulu wasiyatihi allati fiha sa'adatud dunya wal akhirah. Kalian wahai suami menerima wasiat dari Allah, dan orang yang berpegang dengan wasiat Allah itu pasti akan membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Wa minha anna ijbarahu nafsahu ma'a adami mahabbatihi laha, bahwa dia terpaksa harus menahan meskipun dia tidak suka dengan istrinya, tetap bertahan dengan sikap sebaik-baiknya. Fihi mujahadatun nafsi, mengandung makna berarti Anda wahai suami betul-betul mujahadatun nafs, berjuang jiwa Anda. Wa takhalluqu bil akhlaqil jamilah, dan berarti kalian berusaha menjadi orang yang berakhlak baik. Kenapa? Tidak suka sama istri tapi sikapnya masih baik. Wa rubbama annal karahata tazul, dan semoga yang kalian tidak suka itu nanti hilang dari diri kalian. Wa takhallafa hal mahabba, dan diganti oleh Allah dengan kecintaan. Kama huwal waqi'u fi dzalik, sebagaimana yang banyak terjadi. Asalnya tidak suka, tetap bertahan, akhirnya jadi suka. Ya. Wa rubbama ruziqa minha waladan shalihah, dan bisa jadi Anda tidak senang istri Anda dalam beberapa perangainya, tapi Anda tetap tahan, dikaruniai oleh Allah anak yang soleh, nafa'a walidayhi fid dunya wal akhirah, bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Wa hadza kulluhu ma'al imkani fil imsak. Semua ini, kebaikan-kebaikan yang diangkat ini apabila masih mungkin istri yang tidak disukai ini untuk tetap ditahan sebagai istri. Wa adamil mahdzur, dan tidak ada kejelekan kalau istrinya tetap ditahan sebagai istri, tidak dicerai. Ya. Fa in kana la budda minal firaq, akan tetapi kalau keadaan itu mau tidak mau harus pisah. Tidak bisa ini tahan, mau tidak mau ya harus pisah gitu. Walaisa lil imsaki mahal, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lagi untuk tetap ditahan sebagai istri. Falaisal imsaku bilazim, maka menahan istri tetap sebagai istri itu bukan keharusan. Apa maksudnya? Itu. Maksudnya, itu. Menahan istri tetap dijadikan sebagai istri bukan satu keharusan, bal mata, bahkan kapan aradtum istibdala zaujim makana zauj. Langsung setelah mata terus ayatnya diangkat oleh Syekh. Bahkan kapan aradtum istibdala zaujim makana zauj, kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, ay tatliku zauja, maknanya kamu mencerai istrimu, wa tazawwaj ukhra wa tuzawwiju ukhra, dan kamu nikahi wanita yang lain, ay fala junaha alaikum fi dzalika wala haraj, tidak dosa bagi kalian wahai laki-laki. Nah, tidak dosa jika sebab mencerai itu dibenarkan di dalam Islam. Pembahasannya tadi itu. Nah, walakin akan tetapi yang perlu diperhatikan, idza ataitum ihdahunna, apabila kalian telah memberikan kepada salah satu dari istri kalian lalu kalian cerai, itu kintoron, kalian telah beri harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kamu ambil, jangan kamu minta sedikit pun. Suami kalau mencerai istrinya tidak boleh minta apapun yang telah ia berikan sedikit pun, bahkan setelah ia mencerainya ia masih berkewajiban untuk memberi nafkah sampai masa iddahnya habis. Bal waffiru lahunna, bahkan apapun yang telah kamu ikrarkan untuk kamu berikan, kasihkan semuanya.
wala tumtilu bihinna, dan jangan kamu tahan yang sudah kamu berikan. Gitu. Nah, ini buat kamu, ini buat kamu. Terus setelah itu dicerai, terus nggak diserahkan. Nah, harus diserahkan. Gitu. Wa fi hadhil ayat dilalatun ala adami tahrimi kathratil mahar. Dan ayat ini mengandung makna boleh mahar itu besar. Boleh mahar itu besar. Kenapa? Karena kalau kamu mencerai istrimu dan istrimu telah kamu beri banyak, termasuk pemberian pokok kepada istri itu adalah mahar. Pemberian wajib waktu akad nikah itu. Nah, terus di sini disebutkan kintor, berarti boleh mahar itu besar. Ma'annal afdhala wallaika al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mahar yang bagus adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil mahar, yaitu mahar yang ringan. Wa wajhu dilalati annallaha akhbara an amrin yaqa'u minhum, adapun sisi pengambilan pemahaman tersebut adalah Allah memberitahukan kasus yang terjadi, yaitu mahar besar kintor, walam yungkirhu alaihim, dan Allah tidak mengingkari, fadalla ala adami tahrimihi, maka menunjukkan makna ayat ini menunjukkan makna bahwa mahar besar itu tidak haram. Lakin qad yanha an kathratis shadaq. Nah, meskipun begitu kadang-kadang mahar tinggi itu dilarang. Idza tadhammana mafsadatan diniyah, apabila mahar besar itu menjadikan rusak agama. Menjadikan agamanya rusak. Wa adami maslahatin tuqawim, dan tidak ada kemaslahatan yang menyebabkan atau yang dihadapkan dengan mahar yang besar. Itu. Summa qala, lalu Allah SWT berfirman, atakhudunahu buhtanan wa ithmam mubina. Apa kalian akan ambil yang telah kamu berikan, buhtanan dengan kedustaan, wa ithmam mubina, dan dengan dosa yang nyata. Fa inna hadza la yahil, sesungguhnya minta kembali yang telah diberikan itu tidak halal. Walau tahallaitum alaihi bi anwa'il hiyal, meskipun kamu buat cara dengan seperti apapun, hilah dengan seperti apapun. Fa inna ithmahu wadih, sesungguhnya mengambil pemberian kembali itu dosanya sangat jelas. Wa qad bayyana ta'ala hikmata dzalika biqaulihi, dan Allah telah menjelaskan hikmah tidak bolehnya mengambil pemberian kepada istri, menarik kembali pemberian kepada istri, tidak boleh. Dijelaskan hikmahnya oleh Allah, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu minta lagi pemberianmu, sedangkan sebagian kalian telah menyatu dengan sebagian yang lain, dan kalian telah mengambil sumpah atau perjanjian yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsir yang kita baca, dan kita akhiri sedikit dengan membaca pertanyaan antum. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan asma wa sifat itu. Ustadz Afwan tanya, menyimpang pertanyaannya. Allah berfirman, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru,
dan mereka telah membuat makar. Wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang buat makar. Lalu pertanyaannya, apakah al-makir itu termasuk sifat Allah? Antum yang sudah melewati pelajaran ini mestinya ingat gitu ya, bahwa apabila ada sifat yang dari satu sisi baik ditinjau dari sisi lain jelek, dan ternyata sifat itu digunakan untuk mensifati Allah, maka kita wajib meyakini itu sifat Allah dari sisi yang baik dan Allah suci dari sifat yang jelek, termasuk sifat tadi itu. Nah, salah satu contoh sifat yang ditinjau dari satu sisi baik, ditinjau dari sisi lain itu jelek adalah al-makr, tipu daya. Ya. Nah, dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gitu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah itu sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Jelas ada kaitannya baik juga. Gitu. Nah, karena itu sifat makar itu dari satu sisi baik, dari sisi lain jelek. Gitu. Nah, dan karena Allah mensifati dirinya dengan sifat ini, maka kita wajib meyakini ini dari sisi yang baik. Nah, ini adalah sifat Allah tapi dari sisi yang baik, dan dari sisi yang lain dari makna makar atau tipu daya yang jelek, maka Allah suci dari segala sifat yang jelek. Berarti sifat makar adalah makar yang baik, Allah punya sifat itu, makar yang jelek Allah bersih dari sifat itu. Gitu. Nah, apa hak suami kepada istri dan apa hak istri pada suami, nanti antum mendapatkan pelajaran yang sempurna di kelas apabila sudah masuk bab nikah. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, langsung saja jawabannya, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Apa hukum suami takut istri sehingga segala sesuatu suami minta izin kepada istri? Ya, harus belajar yang benar, yang tinggi ilmunya, sampai akhirnya menguatkan jiwanya sehingga tidak takut kepada siapapun, termasuk tidak takut kepada istri, takut hanya kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa? Takut salah, karena kalau salah dihukum oleh Allah. Baik berupa tidak menjalankan perintah maupun terjerumus dalam yang dilarang. Gitu. Nah itu. Apabila seorang istri itu menjadikan suaminya durhaka kepada orang tuanya, apakah boleh suami menceraikan istrinya? Anda kalau jadi suami terus dijadikan oleh istri durhaka kepada orang tua, itu Anda harus belajar supaya Anda yang menjadi pemimpin itu bisa meluruskan. Gitu. Jadi istri menjadikan suami durhaka kepada kedua orang tuanya. Apakah istrinya harus dicerai? Itu bukan solusi. Ya. Kalau Anda paham bahwa
Anda sebagai istri ini durhaka kepada orang tua, terus Anda didorong oleh istri durhaka kepada orang tua. Loh, Anda faham bahwa dorongan istri itu durhaka pada orang tua, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah itu. Tinggal ngomong saja loh, berarti Anda memerintahkan agar kepala keluarga ini supaya durhaka kepada kedua orang tua, nanti langsung sadar. Gitu. Nanti langsung sadar. Gitu. Karena itu penting untuk belajar supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Adapun di luar ada kasus kayak gini. Wah, itu durhaka kepada orang suami itu berdurhaka kepada orang tua karena dorongan istri. Tapi babnya bukan apakah dia boleh mencerai, dia tidak akan mencerai istrinya. Dia sampai berani durhaka kepada orang tuanya atas dorongan istri. Itu karena dia saking cintanya kepada istri. Karena saking cintanya kepada istri. Itu. Sehingga nurut kepada istrinya meskipun diperintah durhaka kepada orang tua, itu bukan orang yang terpelajar. Wallahu a'lam. Bisa jadi bukan gitu, bisa jadi karena semata-mata takut istri. Gitu. Dan kalau takut istri tadi kan juga harus belajar. Gitu. Nah, intinya bahwa di dalam bab rumah tangga, salah satu tujuan rumah tangga yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan untuk kalian wahai laki-laki istri-istri. Apa salah satu tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang, tentram kepadanya. Kepadanya maksudnya, oh sudah punya istri akhirnya jadi tenang, akhirnya jadi tentram. Begitu. Nah, kalau sudah punya istri, dengan istri akhirnya jadi tenang dan tentram, maka wajah ala bainakum, dengan rumah tangga yang tenang tentram, Allah menjadikan antara kalian mawaddatan wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Mawaddah artinya cinta, dari kata wud ya, cinta, warahmah dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sungguh yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Ya. Ada sedikit sebagai penutup hikmah ya, bahwa ayat tadi itu mendahulukan nikah. Mendahulukan nikah, setelah nikah baru tenang. Ya, setelah tenang rumah tangga suami istri tenang, dari situ mawaddah, warahmah, cinta dan kasih sayang. Diperhatikan, kalau tidak mengikuti ajaran Islam sehingga dibalik cinta dan kasih sayang dulu. Kalau sudah bercinta dan berkasih sayang, tenang apa enggak? Kalau tenang, kalau enggak tenang, enggak diteruskan. Sudah cinta dan kasih sayang, terus enggak tenang, ya ternyata enggak dapat ketenangan dengannya, putus. Nah, tapi kalau sudah cinta dan kasih sayang, terus tenang, setelah itu karena tenang, tentram, wah sudah bercinta dan kasih sayang terus tenang, terus akhirnya nikah. Itu persis dibalik ya. Kalau ayat tadi itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Gitu. Allah menjadikan untuk kalian istri. Bagaimana dengan nikah? Dan dengan menjadikan istri, akhirnya punya istri, untuk apa? Litaskunu, supaya tenang. Jadi dengan nikah tenang. Kalau suami istri itu sudah tenang, maka wajah ala bainakum mawaddah warahmah. Kalau dibalik, nah maka Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang membalik. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Apa orang yang berjalan terbalik, tidak di atas kakinya tapi berjalan di atas kepalanya. Apa orang itu yang dapat hidayah? Apa orang itu yang
jalan di atas kebenaran. Ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Atau orang yang jalan benar, sawi, benar, lurus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang benar. Nah, apa maksudnya? Kepingin bahagia dunia akhirat harus jalan dengan benar. Jalan yang benar itu harus di atas siratal mustaqim, di atasnya. Jalannya benar di atas jalan yang benar. Dengan begitu maka insya Allah akan menjadikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.